warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, alfabetnya kita berdoa dulu. Untuk doa kali ini kita dipimpin oleh Joyce. Ya, silakan Joyce. Pimpin doa. Bersiap. Gerak. Doa mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Oke yuk, oke lah baik nak. Kemarin kita sudah belajar tentang sholat, zakat dan lain sebagainya ya kan? Ya. Nah, jadi kalau untuk hari ini kita akan belajar tentang ini meraih kesuksesan dalam perbaikan dan etos kerja ya. Nanti tugas kamu adalah itu yang pertama melafazkan, artinya membaca. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu nanti akan ada apa namanya soal nanti ya. Oke ya. Nanti pengerja soalnya nanti apa namanya per kelompok aja ya, per kelompok aja. Oke ya. Nah, jadi kalau untuk hari ini kita akan belajar tentang meraih kesuksesan dalam perbaikan dan etos kerja. Kemarin kita sudah belajar tentang akidah juga pernah, fikih juga pernah ya. Jadi kalau untuk hari ini kita kembali ke Al-Quran hadis ya. Biasanya kalau di dalam Quran hadis itu ada ayat Al-Qurannya ya. Ini Bapak sebutkan dua aja ya. Yang pertama itu adalah yang berkaitan dengan meraih kesuksesan dalam perbaikan dan kerja itu, yaitu yang pertama itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 48 itu yang pertama. Dan yang kedua Quran surat At-Taubah ayat 105. Oke, lalu oke langsung lalu oke ya. Coba anak-anak buka di halaman 14 ya. Pak, Ya, oke. Nanya Pak. selain surat yang Bapak sebutkan tadi, apakah masih ada surat yang berkaitan dengan materi itu? Oke. Ada anak satu ya. Ya, ada beberapa ya Quran surat yang menjelaskan tentang meraih kesuksesan dalam perbaikan dan etos kerja. Anak-anak ada yang bisa jawab? Ada nggak? Saya Pak, Oke, coba. Bukan. surah Al-Baqarah ayat 148. Oke ya, itu apa namanya yang berkaitan dengan meraih kesuksesan dalam kebaikan dan etos kerja. Itu adalah suratnya selain yang Bapak sebutkan tadi. Yang pertama itu ada Al-Maidah kan, dan yang kedua itu At-Taubah, dan yang ketiga itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 48. Oke ya, baiklah anak-anak. Kita akan melafazkan atau membaca Quran surat At-Taubah ya. Ini Bapak apa namanya pilihkan aja ya, apa nama orangnya. Coba namanya Niza. Halaman nggak Niza? Nggak bisa baca Al-Quran? Bisa nggak? Bisa? Bisa. Ya, silakan Niza bacakan Quran At-Taubah ayat 5. Ya, coba silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu ala amalakum wa rasuluhu wa a'minun wa saturaduna ila limil ghaibi wasahadati dihukum bima kuntum ta'malun. Oke
Oke ya, itu untuk Niza ya. Oke Niza. Yang untuk Niza ya, sering-sering baca Al-Quran ya, habis maghrib ya. Sering baca Al-Quran supaya nggak lupa ya. Oke ya. Saya minta dua lagi ya. Coba Aziza. Mana? Oke silakan dibaca nak. Pelan-pelan nak ya. Sudah. Oke, dua orang. Saya minta lagi Laura. Coba silakan baca nak. Oke, udah ya. Oke, nah, berarti anak-anak sudah membaca tadi Quran At-Taubah ayat 105. Jadi kalau apa namanya semua siswa itu sudah pasti semua ya belajar apa namanya belajar ininya Qurannya pasti semua ya. Oke, baiklah. Apa namanya kita akan menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan ya. Itu ada beberapa ya ketika kita bekerja ya, itu ada beberapa ya, ada beberapa misalnya poin penting ketika kita apa namanya bekerja ya. Kita sudah ada beberapa poin penting ketika kita bekerja menurut Islam. Siapa saya menanya? Oke, siap. Apa tujuan kita belajar? Apa tujuan kita bekerja dalam Islam? Oke, nah ya. Anak-anak ada siap nggak? Saya Pak. Oke, silakan. 1. Meraih ridho Allah. 2. Menolak kemungkaran. 3. Pentingnya amal sosial. 4. Memberi nafkah keluarga. Oke, nah, tepuk tangan gitu ya. Iya, anak-anak itu tadi ya apa namanya kita dalam apa namanya bekerja itu ada 4 ya, ada 4 poin ya. Itu yang pertama itu adalah untuk meraih ridhonya Tuhan atau Allah. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada kita apa namanya menolak kemungkaran, dan yang ketiga itu ada untuk kepentingan amal sosial. Ya gini, kita itu punya kepentingan, nggak hanya kita aja yang punya kepentingan, orang lain juga punya kepentingan. Dan yang terakhir, pentingnya itu adalah untuk keluarga sendiri. Nah, sendiri ya. Itu jadi nih ya, pertama kalau kita bekerja itu mengharap ridhonya artinya gini ya, apa namanya kita tuh ikhlas gitu. Kalau Anda ikhlas, ya balasannya itu adalah insya Allah ghafur surga. Oke, artinya gini, ketika kita apa namanya ikhlas melakukan segala sesuatunya ya insya Allah pasti dibalas. Ya kalau ya begitu juga dengan misalkan kita melakukan keburukan pasti ada balasannya. Oke, artinya gini, karena ada pepatah mengatakan setiap perbuatan itu bakal dipertanggungjawab. Nah, itu ketika Anda berbuat baik, ketika Anda berbuat jahat itu bakal dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhir. Nah, Ika mungkin mengerti istilah yang namanya hukum karma kan? Ya, bahwasanya ya memang hukum karma itu ketika Anda berbuat jahat ya dengan misalkan membuli seseorang ya itu akan balik ke kita pun sebaliknya ketika kita berbuat baik kepada orang lain lah bisa dikatakan ya
itu kebaikannya itu untuk kita beli. Nah, itu artinya segala sesuatunya ya, itu akan balik kepada kita. Itu artinya flash. Flashback, tahu kan bahasa Inggris kan? Flashback artinya balik kan? Oke ya. Udah ngerti nggak? Semua udah ngerti? Udah ya. Oke, kalau sudah ngerti ya, karena minggu kemarin kita kan belum latihan soal ya kan? Nah, jadi kalau untuk hari ini ya kita latihan soal ya. Untuk hari ini kita ngambil nilai karena kemarin kita tuh kita udah belajar tentang surat yang kemarin kan, ayat Quran Al-Maidah, Quran At-Taubah, yang menjelaskan di Quran Al-Baqarah ayat 5, semuanya itu telah dibahas sebelumnya. Jadi kalau untuk hari ini coba kamu kerjakan, kamu buka di halaman 24 ya. 24 itu ada pilgan ya. Kamu kerjakan 10 soal ya. Sudah? Ya. Silakan kerjakan ya. 1 sampai 10. Per kelompok aja ya. Soal dibuat tapi tugasnya itu tidak individu, per kelompok. Tahu tidak kelompok? Kelompok berdasarkan tempat duduknya dia. Nah, berarti ini 3 orang, ini 5, ini 5, sebelahnya itu 4, 5 ya. Sebelahnya itu 4, 5 tuh. Ya, satu aja buatnya. Ya, kamu boleh bentuk kelompok aja. Ya, silakan. Ya. Oke, boleh. Yo, anak-anak, kelompoknya belum bentuk kan? Ya. Akan kerjakan ya, halaman 24. Oke, ya, silakan kerjakan. Ya, saya bapak dulu. Soalnya ya, soal dibuat ya. Bagi kelompoknya yang sudah dikumpul ya, tapi yang sudah aja yang belum lanjutkan. Ya.
Kelar anak, kelar saya belum. Sudah. Saya kumpul ya. Ya. Langsung aja kumpul kalau. Itu ya. Buku ya. Apa sih ya? Nah, langsung nah, siap. Dah, sip. Oke, baiklah anak. Untuk pembelajaran kita hari ini ya, sampai di sini ya. Di pertemuan berikutnya ya, kita akan belajar tentang Lat Gaza ya. Nanti kita praktek Lat Gaza itu bagaimana tata caranya, bagaimana cara mengkafani, bagaimana cara menguburkan, bagaimana cara memandi, dari mulai bagaimana adab kita ketika menjenguk orang meninggal, itu bagaimana adab kita itu bagaimana. Jadi Bapak simpulkan untuk hari ini cukup ya. Sudah mulai semua kan? Bapak harap juga pesan Bapak untuk kalian itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi karena pelajaran hari ini itu cukup penting, yaitu karena fungsinya itu kita tuh bagaimana dituntut dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana kita tuh melangkah, bagaimana kita tuh bersikap, dan bagaimana kita tuh menampilkan diri kita ya. Jangan sampai lah kita dicap orang ini itu ya. Jangan sampai lah kita tuh hanya tahunya hubungan kita dengan Allah, nggak tahu hubungannya dengan sosial, dengan kelompok, dengan diri kita sendiri itu bagaimana ya. Jadi kan sudah dijelaskan ya. Ya, oke, baiklah. Bapak harap untuk pertemuan hari ini ya, Bapak anggap selesai, dan Bapak harap semuanya itu dan Bapak jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak tulis dulu ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam